Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas soal-soal TOEFL bagian Structure and Written Expression ya. Jadi nanti ada soal dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, dalam bagian ini kalian akan diminta untuk mengidentifikasi kata atau frasa yang salah secara gramatikal dari 4 bagian yang digarisbawahi. Ada A, B, C, and D. Yuk kita mulai untuk soal pertama. Nah, bisa kita lihat untuk soal nomor 1. Neither the teacher nor the students was prepared for the sudden interruption. Which one is wrong, guys? Bisa kalian lihat, di situ ada opsi A, B, C, and D. Menurut kalian, mana nih yang salah secara gramatikalnya? Aku kasih waktu 5 detik ya, untuk kalian jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kalian simpan dulu ya jawabannya. Habis ini akan aku terangin satu persatu jawaban yang ada di dalam soal. Nah, kita lanjut ke dalam pembahasannya. Jadi, kalau kalian pilih nor, itu secara gramatikalnya benar ya guys. Jadi, bukan nor jawabannya, karena kata ini merupakan bagian dari pasangan korelatif. Setelah neither, itu pasti pakai nor. Opsi kedua ada was. Ini salah ya guys secara gramatikal. Dalam structure neither nor, kata kerja mengikuti subjek terdekat, yaitu students yang berbentuk jamak. Seharusnya menggunakan were, bukan was. Lalu yang opsi ketiga ada for. Prepared for itu sudah benar karena itu adalah preposisi yang tepat. Yang terakhir ada interruption. Ini udah benar kok guys, karena itu adalah kata benda yang tepat dan sesuai dengan gramatikalnya. Jadi, jawaban yang benar adalah neither the teacher nor the students were prepared for the sudden interruption. Nah, bagi kalian yang jawab opsi was, itu benar guys, selamat. Masuk ke soal nomor 2. The proposal that he submitted to the committee was well received and is currently being reviewed. Which one is wrong guys? Aku kasih waktu 5 detik, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kalian simpan dulu jawabannya. Setelah ini akan aku terangin satu persatu. Nah, di sini dari opsi pertama ada kata submitted. Ini secara gramatikal benar ya guys, karena kata submitted adalah past participle yang digunakan dalam klausa relatif. The proposal that he submitted. Ini menjelaskan tindakan lampau, proposal itu telah diajukan sebelumnya. Bentuk dan penggunaannya tepat secara struktur dan waktu. Untuk opsi kedua ada kata was. Ini secara gramatikal juga benar ya guys, karena kata kerja was digunakan dalam frasa was well received. Ini menggambarkan bahwa proposal telah diterima dengan baik di masa lalu. Tense past simple ini logis karena kejadian itu telah terjadi sebelum saat ini. Dengan demikian, penggunaan was adalah benar. Untuk opsi ketiga ada kata is. Secara grammatikal juga benar guys. Kata is di sini adalah bagian dari struktur present continuous passive. Is currently being reviewed. Berarti saat ini sedang ditinjau. Nah, catatan buat kalian nih. Kata currently adalah adverb of time, keterangan waktu sekarang. Menunjukkan bahwa tindakan being reviewed sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu, tense harus present dan is cocok. Opsi terakhir yaitu being reviewed. Ini secara gramatikal juga benar guys. Ya, karena ini digunakan sebagai bagian dari bentuk present continuous passive. Is plus currently plus being plus reviewed. Ini menunjukkan tindakan yang sedang dilakukan sekarang secara pasif. Jadi bukan pelaku yang melakukan tindakan. Jadi struktur ini benar. Nah, sebelum itu kalian pasti bertanya-tanya, kok nggak ada yang salah sih? Nah, aku jelasin nih habis ini. So the answer is no errors in the sentence. All parts are grammatically correct. Jadi jawabannya benar ya guys. Nah, ini ada TOEFL tips. Buat kalian jangan takut memilih no error jika setelah diperiksa semua bagian itu sudah sesuai grammar. Lanjut untuk soal nomor 3. Jadi di soal ini kalian harus mengisi itu ada baris kosong. Kira-kira mana nih dari jawaban yang berempat itu mana nih yang cocok secara gramatikalnya. Aku bacain dulu soalnya.
The manager, along with her assistants, blah blah blah, scheduled to arrive at 10 a.m. Aku beri kalian waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Keep dulu jawabannya. Setelah ini akan aku jelasin. Sebelum aku jelasin jawabannya, aku akan jelasin dulu karena kalimat ini menekankan pada struktur subjek dan kesesuaian kata kerja. Jadi subjek utamanya adalah the manager, lalu along with her assistants hanya frasa tambahan, ini tidak memengaruhi bentuk kata kerja. Mari kita bahas jawabannya satu persatu, mulai dari are. Ini salah, karena are digunakan untuk subjek jamak, sementara subjeknya adalah tunggal, yaitu the manager. Jawaban kedua ada B, yaitu is. Ini benar ya guys, karena manager tunggal ya tentu cocok dengan is. Lalu yang C, have, ini udah pasti salah karena bentuk jamak dan active voice, padahal ini dibutuhkan bentuk pasif. Yang D itu adalah were. Ini malah salah 2 kali guys, karena ini adalah bentuk lampau dan juga bentuk jamak. Nah, di sini bisa kalian lihat penjelasannya yang aku terangin tadi, yaitu main subject, the manager adalah singular, along her assistant is a parenthetical phrase, not part of the main subject. Jadi correct verbnya adalah is, to match the singular subject. Jadi the correct answernya is the manager, along with her assistants, is scheduled to arrive at 10 a.m. Bagi kalian yang udah menjawab kata is, selamat guys. Wah, ternyata tadi adalah soal terakhir ya guys. Buat kalian semua yang udah join video ini untuk belajar bareng aku, thank you so much guys, karena aku juga masih belajar, kita semua masih belajar. Teruskan itu karena itu pasti akan membuahkan hasil yang insya Allah baik ke depannya. Thank you so much guys. See you on the next video.